Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan gedhuk karo geblek, sedo ngantuk ayo do. Nah, ibu-ibu dari kerungu iki suarane. Baju baru jatuh di pinggir sawah. Sedo turu mugi-mugi husnul khotimah. Ada kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah malam yang berbahagia. Alhamdulillah semuanya yang hadir insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, insya Allah sehat rezeki. Allahumma amin. Ada orang yang jasmaninya sehat tetapi rohaninya sakit. Wonten mboten Bapak Ibu? Kathah. Teng mriki kathah nggih, Pak. Ada juga orang yang rohaninya sehat tapi jasmaninya sakit. Nah, alhamdulillah jasmani sehatnya Allah sehatkan. Mudah-mudahan sehat awake dhewe menika sehat engkang barokah. Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya. Semoga kita yang ada di sini kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, sejauh sebelum Ramadan kita telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita semua sudah disampaikan Allah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan. Bapak Ibu yang berbahagia, memang kita telah disampaikan di bulan Ramadan, tetapi pertanyaannya apakah Allah juga memberikan keberkahan pada diri kita? Ini yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita. Apakah Rajab, Sya'ban, bahkan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan itu? Apa itu berkah? Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan dengan singkat, berkah nggih menika ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau di surat Al-A'raf 96 disampaikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan turunkan, Allah curahkan berkahnya dari langit dan bumi manakala seseorang itu mau beriman dan bertakwa. Jadi kalau kita kaitkan berkah itu nggih menika meningkatnya keimanan dan ketakwaan seseorang. Parameter sederhananya itu. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan nikmat luar biasa, hartanya berlimpah, mobilnya mewah, apalagi ya rumahnya megah, tetapi bersamaan dengan itu iman takwa seseorang itu meningkat, maka ada keberkahan di dalamnya. Ketika Allah angkat karirnya, jabatannya setinggi-tingginya, seiring bertambah meningkatnya jabatan, bertambah pula iman dan takwanya, maka jabatan itu berkah. Jadi iman dan takwa melekat pada keberkahan. Bertambah pula misalnya harta sudah, jabatan sudah, apalagi kira-kira yang bertambah usia. Bertambah usia kita, bertambah iman takwa kita, tambah semangat ibadahnya, insya Allah usia kita penuh keberkahan. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya apakah keimanan dan ketakwaan kita ini sudah seiring sejalan dengan bertambahnya usia kita, bertambahnya harta kita atau jabatan kita?
Kalau itu belum terjadi, maka perlu hati-hati. Ya. Kata Ustadz Abdul Somad nih, saya mendengar nih Bapak Ibu ya, kalau ada orang kok merasa baik-baik saja hidupnya, ya, tidak ada masalah, di sisi lain dia tinggalkan syariatnya, tinggalkan kewajibannya, maka yang seperti itu disebut azab yang dibalut nikmat. Ya. Jadi itu adalah azab yang dibalut nikmat. Dia merasa tenang-tenang saja, rumah tangga saya baik-baik saja, harmonis, anak saya sehat-sehat, ya. Bahkan sekolahnya tinggi. Tapi di sisi lain dia tinggalkan syariat Allah, kewajibannya sebagai seorang muslim, maka sesungguhnya hakikatnya itu adalah azab yang dibalut nikmat. Dalam hadis Nabi disampaikan, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna madzalika minhu istidrad. Ya. Bahasa lainnya adalah istidrad. Idza ra'aitallah, jika engkau melihat Allah memberikan apa-apa yang dicintai, dia minta harta dikasih, minta jabatan dikasih, minta apapun, istri cantik barangkali dikasih, wa huwa muqimun 'ala ma'asi, tapi tetap bermaksiat, dia kufur nikmat, tinggalkan kewajiban, fa inna madzalika minhu istidrad, semua itu adalah istidrad. Nah, ini kan mengerikan sekali ya. Lalu bagaimana cara Allah membalasnya? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Di Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah akan datangkan musibah dari jalan yang tidak pernah diketahui, tidak pernah dia sangka-sangka. Begitu jabatannya diangkat, tiba-tiba ditangkap KPK. Wonten mboten Bapak Ibu? Kathah nggih, jabatannya tinggi ditangkap KPK, nggih. Nggak taunya anaknya terlibat penganiayaan, diusut, ternyata ayahnya terlibat korupsi ya di dinas pajak atau apalah itu ya, saya nggak tahu. Akhirnya semuanya terkena. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, nggih. Naudzubillah gitu nggih. Bapak Ibu yang berbahagia, maka ketika diistidratkan oleh Allah, diangkat, pada akhirnya Allah jatuhkan. Sakitnya tuh di sini, di sana, di mana-mana, ya. Karena dirinya, keluarganya, instansinya, masyarakatnya, semua merasakan dampaknya. Nah, Bapak Ibu, mari kita bermuhasabah di bulan Ramadan ini. Apakah ada kenikmatan-kenikmatan Allah yang kita lalaikan, ya? Jangan sampai kita menjadi manusia yang kufur nikmat, ya. Allah telah berikan segalanya, rezeki Allah berikan, tetapi kita lalai dari mengingat Allah. Maka rezeki ini wonten tiga Bapak Ibu. Yang pertama adalah rezeki yang Allah jaminkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk yang hadir di muka bumi ini Allah telah berikan rezekinya. Seekor cacing yang hidup di dalam tanah tanpa penerangan ada rezekinya. Apalagi kita manusia. Baik kafir, baik muslim, dimanapun Allah berikan rezekinya. Ya. Mataharinya sama, udara sama, air sama, Allah berikan semua, tidak pandang bulu, ya. Tidak pilih kasih, Allah berikan. Itulah rahmannya Allah. Tetapi juga ada rezeki yang perlu kita ikhtiarkan, melekat pada amalan. Pak, saya 10 tahun belum menikah, Pak. 10 tahun saya belum punya anak, Pak. Loh, udah nikah belum? Belum, Pak. Ya nggak bisa ya, harus melalui proses menikah, ya. Jadi ada rezeki-rezeki Allah itu yang harus kita jemput, ikhtiarkan. Seorang karyawan mendapatkan gaji setiap bulan itu karena jerih payahnya dia bekerja, ya. Bapak Ibu setiap hari membaca Al-Quran, insya Allah setiap huruf dalam Al-Quran pasti Allah berikan kebaikan, pasti Allah berikan berkah pahalanya, ya. Bapak Ibu ahli sedekah, insya Allah ada berkahnya, ada pahalanya, ada rezekinya, ya. Jadi setiap amalan kita pasti Allah lekatkan di baliknya pahalanya masing-masing, ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, maka rezeki yang ketiga adalah rezeki yang Allah janjikan. Jika tidak di dunia pasti Allah berikan, ya. Nah, berkaitan dengan masalah hadis yang kami sampaikan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Jika telah datang bulan Ramadan, maka Allah buka pintu surga, Allah tutup rapat pintu neraka, dan Allah belenggu para setan-setan. Okay. Bapak Ibu, pertanyaannya sederhana. Ramadan setan lak dibelenggu nggih Pak nggih? Ning kok maksiat wonten niku pripun niku? Nah, maksiat masih ada, kemungkaran masih ada, padahal setan dibelenggu niku pripun niku?
Nah, ini kira pertanyaan nih, rada-rada. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, di bulan Ramadan kaum muslimin disibukkan dengan aktivitas ibadah, dengan amal soleh, ya, sehingga pintu-pintu masuk setan tertutup, ya, seolah-olah setan itu seperti terbelenggu, ya. Barangkali ini ada yang menyampaikan seperti ini. Yang kedua, berkaitan dengan masalah ini ada ayat Quran yang menyampaikan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dijadikan musuh bagi para nabi itu setan-setan. Sinten niku? Jin dan manusia. Ternyata ada manusia yang disebut juga sebagai setan, nggih. Kalau setan itu dosane napa Bapak Ibu? Sombong, nggih. Sombong, dilaknat, masuk neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Lah kalau manusia dosane napa Pak Bu? Merampok, mencuri dan lain sebagainya itu, ya. Mabuk-mabukan, nggih. Dosanya semua diborong oleh manusia. Nah, makanya yang lebih menyeramkan itu bukan setan jin niku Pak, gendruwo, kuntilanak, tuyul niku mboten janjane nggih. Coba jenengan nek jalan di gelap malam gitu ya, di pepohonan gitu ya, di tempat sepi. Saya lebih menyeramkan setan apa Bu? Menungso apa setan jin niku? Setan menungso nggih. Nonton begal dan lain sebagainya niku nggih. Maka Bapak Ibu ya, ada orang-orang yang tergolong sebagai seperti itu ya. Maka ini menjadi muhasabah kembali untuk diri kita. Yang ketiga, setan niki Pak Bu, kalau abad sekarang itu Bu, ada lagi Bu yang ketiga. Napa niku ngertos mboten Bapak Ibu? Setan apa? Setan gepeng Bu. Napa niku? Jajet HP. Nah niki anak-anak kita Bu, nggih. Padahal jelas di surat An-Nisa wala tu'tu sufaha amwalakum. Jangan berikan hartamu HP ini terhadap orang yang belum sempurna akalnya. Saat niki kula muter-muter Pak. Anak SD niku saya tanya, siapa yang punya HP? Semuanya angkat tangan Pak, hampir semuanya. Sekarang itu tidak bisa terpisahkan dari ini Pak. Semua anak punya, maka dampak yang terjadi luar biasa. Saya sudah banyak mendengar cerita-cerita itu, ya Allah. Di Gedong Kuning niku ada anak kelas 4 SD Pak. Bawa HP, disita sama gurunya, lalu dia pulang ngadu sama ayahnya. Ayahnya datang marah-marah. Anak saya anak baik-baik, nggak neko-neko, kenapa HP-nya disita? Tolong Bapak datang ke sini beserta ibu. Suami istri datang, diperlihatkan isi HP anaknya, kaget. Isinya konten porno Pak, video-video porno, dan dilihat bersama teman-temannya. Ada lagi di Melati itu kasusnya ya, kalau saya ceritakan panjang nih. Belum lagi yang kemarin di TV anak SMP Pak. Anak SMP diejek sama temennya, mosok zaman sekarang nggak punya HP. Anak itu pulang ke rumah, ambil pisau, apa yang dilakukan? Dia mau merampok. Ketika dia lewat, ada anak kecil pulang TPA, bawa tas, diminta tasnya nggak dikasih, si anak itu ditusuk, meninggal. Pelakunya masih SMP Pak. Dan itu sangat mengerikan sekali ya. Dan banyak sekali kasus-kasus, kalau saya mau sampaikan banyak sekali. Nah ini menjadi perhatian buat kita para orang tua yang punya anak-anak ya. Kata dokter Aisyah Dahlan, nggak apa-apa kalau kita memang yakin tidak terjadi masalah. Yang penting prinsipnya satu, pendampingan Pak. Jadi butuh pendampingan anak-anak itu megang HP. Jangan dibiarkan ya. Anak-anak sekarang itu wah tingkahnya Pak ya, susah ya Pak. Salah satu cirinya susah dikendalikan. Tiba-tiba matanya apa, rambutnya dimerah-merah. Apa namanya itu Pak Bu? LMD, londo mongdase Pak. Kepalane londo, sikile telo Pak. Rendanan bom bom, rendanan bom bom, muter-muter, jijik tenan ya. Anak sekarang kayak gitu Pak, anak muda. Maka ini Pak, ini perlu perhatian bersama Pak ya, khususnya masyarakat sini Pak. Anak-anak muda, mari kita pantau bersama Pak ya, kita berikan pengertian pada mereka. Syukur kalau ini ada fasilitas wifi, dicek Pak ya, ada manfaatnya atau mudaratnya. Soalnya di kampung kami pernah Pak dikasih wifi, anak-anak ngumpul malah dong game Pak. Allahu Akbar, mencucu, ngata nih kok Pak. Tadi gawane meng mencucu Pak anu ngarep HP nggih. Nah niku juga perlu didiskusikan nggih.
Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tadi saya matur oleh Pak Sarmanto berapa menit? 10 menit, ternyata sudah lebih ya. Mangapunten ini malah 17 menit ini ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali itu pesan singkat dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar kita mendapatkan keberkahannya. Allah ampuni segala dosa-dosa kita nggih. Allah bebaskan kita dari siksa api neraka. Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Jangan lupa Bapak Ibu, Ramadan juga kata Nabi, salah satu la turaddu da'watuhum. 3 orang yang tidak tertolak doanya. Al-imamul adil, yang kedua, as-shaimu hatta yuftira. Orang yang puasa sampai berbuka itu doanya makbul. Silakan nanti banyak-banyak berdoa, didoakan putra-putrinya, ya. Keluarganya semuanya didoakan. Anak itu jariah di dunia wal akhirah kita Pak. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduan. Ada anak-anak pasangan hidup itu yang bisa menjadi musuh bagi orang tua. Hati-hati Pak. Dan ini kasusnya banyak sekali, nanti kalau saya sampaikan butuh waktu yang lama ya. Intinya adalah mari kita doakan keluarga kita, saudara-saudara kita, apalagi saudara kita yang di Palestina Pak, yang sekarang sedang berjuang mendapatkan kemerdekaan. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kemerdekaannya. Allahumma fadil masjid al-aqsa, Allahumma fadil masjid al-aqsa min udwanil muqtadin wa makaril makirin wa kaidil kaidin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansur muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma amin. Baik, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.